penyakit berikutnya yang juga tidak kalah populernya ya. Kalau tadi menstruasinya banyak, periodenya panjang. Kalau di sini dominannya adalah nyeri saat menstruasi. Nama penyakitnya adalah endometriosis ya. Kalau saya dulu sering bergurau sama pasien saya, obatnya endometriosis apa? Biasanya sering terjadi di anak-anak ya, anak-anak masih umur muda gitu ya, sering bilang, kok saya perutnya kok sakit banget ketika menstruasi ya, sudah diminumi obat-obat anti nyeri berbagai macam ya, tapi tetap tidak. Dan ketika menikah, biasanya orang yang mengalami endometriosis juga tidak bisa anak ya, karena dia di sini ada perjalanan penyakit yang cukup panjang ya. Jadi yang sering saya guyoni sama ibu-ibu yang bawa anak perempuannya sakit ini ya endometriosis, obatnya apa Bu? Obatnya apa Dok ya? Anaknya dinikahkan aja ya, karena ketika endometriosis itu terjadi ibu-ibu ya, nah penyakit endometriosisnya itu akan hilang. Kenapa kok hilang? Menstruasinya tidak ada ya. Ketika orang hamil kan selama 9 dia tidak mengalami fase menstruasi. Jadi titik beratnya orang endometriosis adalah ketika mens ya. Jadi setiap bulan dia akan mengalami nyeri yang sangat berat ya. Dan dia akan mengalami kehamilan ya. Kadang-kadang bisa hilang endometriosisnya setelah lahiran, lebih banyak lagi adalah tidak hilang ya. Tapi sayangnya untuk endometriosis ini dia akan sulit sekali mempunyai ketan endometriosis seiring bertambahnya dari kondisi ini ya. Intinya adalah kondisi apa sih itu endometriosis? Jadi ditekannya suatu jaringan endometrium ya. Jadi di rahim itu ya, bapak-bapak ibu-ibu ya, kita kenal ada lapisan, ada 3 ya. Ada yang paling dalam yang selalu dia luruh saat menstruasi, itu namanya endometrium ya. Kemudian ada miometrium sama parametrium yang ada di luar. Kita mau bicara terkait endometrium. Jadi jaringan itu mungkin karena ada suatu sumbatan di daerah vagina atau ada infeksi ya. Jaringannya harusnya dia keluar saat mens, dia itu nempel ke organ lain. Yang sering terjadi, yang jadi korban adalah daerah vagina dan daerah indung telur ya. Jadi ketika dia mengalami menstruasi, yang sakit adalah daerah vagina atau daerah indung telur. Jadi perutnya akan terasa sakit sekali. Kalau di indung telur kita sering dengarnya istilahnya adalah kista coklat. Nah sayangnya endometrium ini ya, jadi penyebabnya ada banyak. Bisa karena retrograde menstruasi, jadi menstruasinya ini tidak tuntas ya, tadi yang saya bilang ya. Jadi menstruasi harusnya sudah keluar semua produknya ya, tapi produk-produk yang tadi endometrium sisa, dia nempel di bagian rahim, kemudian dia nempel di bagian falopi ya. Yang bahaya kadang-kadang endometriosis itu dia masuk ke dalam ini ya, bapak-bapak ibu-ibu ya, masuk ke dalam otot rahimnya. Setiap menstruasi ketika dia luruh ya, namanya fase menstruasi adalah ketika hormonnya turun ya, semuanya akan terjadi peluruhan ya di daerah jaringannya. Ketika dia nempel tidak pada tempatnya ya, akibatnya terjadi kalau dia nempel di daerah indung telur ya, terjadi perdarahan indung telur ya. Kalau dia nempel di vagina, terjadi perdarahan di daerah vagina ya. Nah ini yang paling sering karena gangguan menstruasi ya. Paling sering kedua juga gangguan dari sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kalau misalnya imunnya rendah ya, endometriosis itu sudah paling sering terjadi ya. Jadi survei membuktikan juga ya, dari penelitian, dari jurnal-jurnal ya, ini banyak orang yang kekebalan tubuhnya rendah mengalami endometriosis ya. Kemudian yang lain-lainnya ini jarang ya, atau prosedur bedah ya, bisa jadi ini juga ya. Ada suatu tumor atau apa tiba-tiba habis dibedah nih kok malah jadi endometriosis ya. Ini kemungkinan dari prosedur bedahnya ya. Ini hampir mirip ya, jadi antara fibroid yang tadi kita bilang ya namanya miom ya, sama endometriosis. Bedanya di sini adalah kalau fibroid tadi memang dia adalah jaringan bentuknya seperti bakso ya di sini ya, jaringan miom ya dari miometrium. Kalau di sini jaringannya berasal dari endometrium dan bisa dimanapun bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi ternyata endometriosis itu banyak ya. Jadi 1 di antara 10 orang wanita itu mengalami endometriosis ya. Jadi ini cukup fakta yang mencengangkan ya. Jadi mungkin karena menstruasinya berat sekali, itu belum tentu mungkin karena sakit perut yang berat sekali, apa aku lebay ya karena menstruasi berlebihan ya. Tapi bisa jadi itu adalah gejala endometriosis ya. Gejalanya apa? Mulai dari kram saat menstruasi ya,
kemudian nyeri di bagian pinggang, ketika berhubungan merasa nyeri, menstruasinya juga bisa banyak, hampir mirip seperti miom ya. Yang jelas dia akan sering mengalami infertilitas juga. Kenapa? Karena ada jaringan endometrium yang masih tersisa. Harusnya ketika fase subur, endometrium itu sudah tidak ada semua ya. Oke ya. Ketika pipis merasa nyeri ya, ini juga salah satu gejala dari endometriosis ya. Oke, dia bisa nempel ya. Paling sering di sini juga daerah hidung telur ya, bisa berkembang menyebabkan penipisan dari daerah rahim juga ya. Ini ya, kalau kita lihat ini saya kopi ya. Jadi ini kita semacam kasih kamera ya di daerah dalam organ reproduksi ya. Yang kita sebut namanya endometriosis, Bapak-bapak Ibu ya. Di sini ya dia nempel ya. Daerahnya ini ya. Ini sudah dekat indung telur ya. Di sini mulai dia nempel-nempel ya. Kemudian ada terjadi luka yang merah-merah. Ini jaringan endometriosisnya ya. Nah, ini kalau dia nanti nempel ya, ini nempel di daerah pelipatan perut ya. Di sini dekat ovariumnya. Ini tuba fallopi dia nempel ya. Nempelnya di daerah perut. Jadi endometriosis itu dia bisa terjadi di mana aja. Ini salah satunya yang ada di pelipatan perut ya. Jadi ketika menstruasi, jaringan ini akan juga luruh ya. Jadi seperti orang menstruasi tapi di organ lain ya. Obatnya apa di sini ya? Obatnya kalau endometriosis yang sudah parah sekali dan dia sudah menjangkiti organ dan cukup luas ya. Di sini kita tawarkan pengobatannya dengan operasi ya, dengan laparoskopik ya. Laparoskopik itu dengan menggunakan kamera kecil, nanti kita lihat ya daerah-daerah yang nempel kita lepaskan ya. Biasanya dilakukan oleh dokter spesialis dan ginekologi ya, obstetrik ginekologi. Nah, ini salah satu bentuk endometriosis yang mengerikan ya, di mana dia nempel di paru-paru dan nempel di otak. Kalau di paru-paru bisa dibayangkan ya, jadi setiap mengalami menstruasi, pasien ini akan batuk darah ya, ini sampai paru-parunya sobek ini ya Bapak-bapak Ibu ya. Ya, sobek dan melipat ya kalau dari gambaran ini ya. Ada pneumotoraknya ya di sini. Kemudian kalau di otak, jadi setiap mengalami menstruasi perdarahan otak, bayangkan apa yang terjadi. Jadi setiap menstruasi, pasien mengalami endometriosis di otak akan mengalami kejang atau mengalami pingsan ya. Dia bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh ya. Jadi lewat pembuluh darah, endometriosis itu bisa kemana-mana ya. Ini kalau seperti ini sudah berat sekali ya. Obatnya apa ya di sini ya? Bisa dengan menggunakan pil KB. Jadi pil KB itu tidak hanya mempunyai efek untuk mencegah kehamilan, tapi dia juga mempunyai efek untuk menormalkan dari siklus mensnya dulu ya. Jadi dia untuk ini ya untuk menurunkan kadar hormonnya. Tujuannya adalah ketika kadar hormon tersebut bisa turun dan diatur secara jelas dengan pil KB, kita tujuannya adalah biar untuk jaringan-jaringan yang nempel, biasanya jaringannya masih sedikit ya, bisa luruh dan hilang ya. Kemudian pengobatan juga bisa dengan ini ya, duduk sit bath ya, ini pengobatan alternatif ya, duduk di air yang hangat, tapi ini tidak terlalu berefek ya. Kemudian dengan laparoskopi. Nah, kemudian di sini ada yang menarik ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya, di mana pengobatan atau terapinya juga bisa didukung dengan konsumsi omega 3 yang tinggi. Jadi ternyata di sini ya omega 3 yang kita mau soroti ya. Jadi di sini ada penelitian ya. Penelitiannya memang agak sedikit lama ya, tahun 2012 ya, terkait endometriosis dengan efeknya pada penggunaan omega 3 dan omega 6 ya. Ternyata di sini beberapa pasien yang diteliti ini diteliti di negara Iran ya. Negara Iran itu kasus endometriosisnya juga termasuk banyak ya. Jadi dengan penggunaan omega 3 dan omega 6 dia juga bisa mengurangi resiko terjadinya perberatan dari endometriosis, terutama gejalanya ini ya. Oke, jadi di sini dia disebutkan ya, intinya adalah penggunaan omega 6 dan omega 3 di sini ya memang tidak terlalu berefek untuk fertilitasnya, tapi dia bisa menurunkan dari nyerinya ya. Kenapa kok bisa menurunkan nyerinya? Kalau untuk fertilitasnya sendiri, untuk omega 3 dan omega 6 memang belum bisa ya, untuk penelitian yang lebih lanjut masih berusaha dilakukan. Cuman di sini banyak terkendala COVID juga ya. Di sini dia bisa menurunkan nyeri ya. Ingat ya, 3 hal yang terjadi pada orang endometriosis itu ketika berhubungan, nyeri ketika menstruasi, dan tidak mempunyai keturunan ya. Salah satu bisa dikurangi nyeri beratnya adalah dengan penggunaan omega 6 dan omega 3 ya. Nah, ini ya banyak lemak-lemak ya, kalau kita sering dengar istilah lemak atau kolesterol itu kan mesti jelek ya. Ada lemak yang
jelek itu ya dia berasal dari beef, ya, soybean oil, kemudian krim sama corn oil itu dia lemak yang jelek. Sementara lemak-lemak yang cukup baik itu ada di alpukat, di kacang, ikan salmon ya. Kenapa mahal juga ya salmon itu, dia juga banyak lemak yang bagus, dia omega 3 dan omega 6-nya banyak. Kemudian buah kelapa itu juga banyak ya lemaknya ya, tapi lemak yang banyak kayak omega 6 dan omega 3 ya. Oke. Kemudian di sini ya omega 3 di sini dia punya beberapa macam kandungan ya, mulai dari EPA, DHA dan ALA ya. Kemudian omega 6 di sini dia ada oleic acid ya, ada penghasil energi. Kemudian dia bisa mengurangi mediator-mediator nyeri, ada omega 6 juga ya. Intinya di sini yang memang banyak punya fungsi utama untuk tubuh dan mekanismenya banyak itu adalah di omega 3 ya. Di situ ada EPA, DHA dan ALA ya. Omega 6 di situ juga untuk menurunkan mediator nyeri ya. Kalau secara nyeri itu sendiri ya, terutama nyeri menstruasi ketika dia mengalami endometriosis ya, di situ ada omega 6 dan omega 3. Yang mempunyai efek lebih banyak memang paling bagus adalah omega 3 karena dia tidak mengandung arachidonat ya. Kalau dia di sini paling baik adalah kalau bapak-bapak ibu-ibu ya bisa bantu orang yang mengalami endometriosis itu dengan menggunakan omega Q10 ya. Omega Q10 jadi mungkin di sini agak terdengar ya baru ya, mungkin yang belum pernah dengar ya. Di sini kok kelihatan ya gambarnya jantung tapi kok bisa bisa berefek pada endometriosis ya, karena di sini Q10 ya banyak omega 3 yang tinggi ya, dia jumlahnya sekitar 300 miligram ya di sini ya. Jumlahnya cukup banyak. Kemudian dosisnya juga bagus ya. Kita bisa minum kalau untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung, kemudian pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskuler menggunakan 1 sampai 2 kapsul ya. Kemudian untuk yang ini ya untuk pasien-pasien dengan endometriosis kita mungkin bisa gunakan mungkin 1 kapsul aja sudah cukup. Tapi kalau untuk nyeri yang berat mungkin kita bisa bantu dengan penggunaan 2 kapsul. Jadi omega Q10 itu selain bagus untuk kesehatan otak, terus kemudian kesehatan jantung ya, ternyata dia juga punya efek baik untuk endometriosis. Kemudian yang di sini juga bagus juga adalah Circulate ya, di mana dia juga mengandung omega 6 ya. Omega 6 dan omega. Cuman di sini omega 3-nya kalau disuruh bilang bagus omega Q10 atau Circulate, saya bisa bilang bagus omega Q10 karena di sini omega 3-nya jumlahnya lebih tinggi, yang punya efek lebih banyak untuk pengurangan nyeri terutama pada endometriosis. Di situ ada dari omega Q10 karena dia mengandung omega 3 yang lebih tinggi ya, karena mengandung EPA, DHA ya, dan dia punya efek ini ya dari koenzim 10-nya itu ya untuk mengurangi ini ya bapak-bapak ibu-ibu ya, peradangan juga ya. Di sini ada Circulate juga ya. Circulate di sini bagusnya Circulate adalah dia mengandung omega 6 ya. Cuman memang kandungan dosisnya dari omega 3-nya lebih banyak untuk yang omega Q10 ya. Kalau untuk gangguan sirkulasi kita pilihnya Circulate, kalau untuk jantung kemudian stroke ya, kalau lebih sering Circulate sih ya. Kalau misalnya untuk endometriosis nanti lebih baik dengan omega Q10.